jumpa lagi di Indomita TV, di channel YouTube kami. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rinadi Reza Bramanta, SPPD KMD. Jadi di sini untuk obesitas, sebagian besar akan saya ambil dari algoritma guideline dari konsensus yang dikeluarkan pada tahun 2023 untuk populasi Asia, South Asia dan Southeast Asia. Bisa kita lihat di sini bahwa dari algoritma ini untuk yang ongoing clinical practice-nya, ini kita lihat di sini yang sudah berjalan ya, bahwa tata laksana dari obesitas itu yang pertama adalah untuk mencegah. Jadi mencegah terlebih dahulu, kita prevent overweight atau obesity ya. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu dietnya diet sehat, kemudian kalau bisa aktivitas fisik ya juga harus ditingkatkan aktivitas fisiknya, dan kalau bisa rutin. Kemudian kita juga harus melakukan edukasi tentang bagaimana cara melakukan diet dan aktivitas fisik ya, dan juga bagaimana cara mengendalikan berat badan. Kalau bisa resikonya juga kita jelaskan kepada pasien. Nah, kemudian kita juga harus melakukan tata laksana pada pasien yang sudah menderita dari obesitas atau overweight itu, yaitu dengan cara modifikasi dietnya ya. Jadi dietnya apabila masih tinggi kalori ya kita bisa berikan atau adviskan kalori yang sesuai atau cukup untuk pasien tersebut. Kemudian kita juga bisa meningkatkan aktivitas fisik ya pada pasien tersebut, dan juga adanya perubahan dari kebiasaan ya, baik dari kebiasaan makan, kebiasaan aktivitas fisik dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian jadi dari algoritma kita berangkat dari screening terlebih dahulu. Nah, apa saja yang perlu di-screening pada pasien tersebut? Yang pertama yaitu ada body mass index atau BMI, dan juga WC itu waist circumference ya. Jadi lingkar perut. Dan juga nanti yang selain di-screening dari kedua itu, kita juga harus memeriksakan atau melakukan screening untuk komplikasi yang terkait dengan obesitas ya. Jadi pertama BMI ya, BMI dan waist circumference. Kita harus menghitung BMI-nya ya. BMI dihitung dari berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadrat, yang dikuadratkan. Nah, itu nanti akan ketemu angka yang bisa kita lihat di sini ya, bahwa kalau pakai yang standar internasional WHO itu memang angkanya cukup tinggi ya. Jadi kalau di internasional itu kita bilang lebih dari 25 kg per meter kuadrat itu masih masuk ke overweight, dan berikutnya lebih dari 30 masuk ke obes. Sedangkan dari guideline ini ya, mengacu pada guideline ini, BMI yang digunakan di Indonesia sendiri itu lebih rendah daripada itu. Jadi kita bilang kalau overweight itu BMI-nya lebih dari 23 ya, kemudian obes lebih dari 25. Nah, selain BMI kita juga mengukur dari lingkar perut dari pasien tersebut ya. Lingkar perut kalau dari standar WHO untuk yang wanita itu resikonya meningkat kalau resiko komplikasi obesitas meningkat kalau lebih dari 80 cm, sedangkan pada laki-laki lebih dari 94. Dan resikonya meningkat lebih tinggi kalau pada wanita itu lebih dari 88 cm, dan pada pria lebih dari 102 cm. Nah, cuman di Indonesia sendiri cut off point-nya itu pakai yang 80 dan 90. Jadi 80 cm pada wanita dan 90 cm pada pria. Nah, kalau kita sudah mengukur BMI waist circumference, nah berikutnya kita ukur apakah ada komplikasi ORC ya. Jadi ORC itu obesity related complication. Jadi apakah ada komplikasi yang terkait dengan obesitas. Nah, di sini bisa kita lihat dari berbagai sistem tubuh ya, dari jantung, kemudian dari endokrin, dari pencernaan, dari metabolik, dari muskuloskeletal. Jadi komplikasi yang dikaitkan dengan obesitas ini cukup luas ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya. Jadi kalau dari jantung itu bisa hipertensi, kemudian ada penyakit PCK juga ya. Kemudian dari endokrin ya, PCOS itu terkait dengan
obesitas, kemudian kesuburan juga bisa terganggu. Kemudian kalau dari saluran pencernaan atau sistem pencernaan itu bisa ada batu empedu, dan sebagainya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, metabolik juga, diabetes mellitus tipe 2 sangat terkait juga dengan obesitas. Ya, saya kira bisa dilihat di sini, nanti bisa di pause di layar ini untuk mengetahui ORC atau obesity related complication. Nah, jika kita sudah mengakses kedua hal tersebut, ya, maka kita harus melakukan asesmen terhadap yang lain juga. Jadi riwayat penggunaan obat, ya, kemudian riwayat sosialnya bagaimana, kemudian riwayat keluarganya juga bagaimana, kemudian physical examination tadi, ya, terkait dengan komplikasi, kemudian juga ada pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan diagnostik, karena biasanya obesitasnya juga tidak berdiri sendiri, dia bisa disertai dengan penyakit yang lainnya. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menyingkirkan metabolic syndrome, jadi asam urat, ya, pemeriksaan gula darah dan lain-lain itu juga perlu dilakukan. Nah, kemudian juga melakukan asesmen terhadap obesity related complication tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah melakukan kedua asesmen tersebut, ya, itu kan secara fisik. Nah, kita kemudian juga harus menentukan staging dari seberapa parah obesitas tersebut. Nah, di sini ada namanya staging EOS, ya, Edmonton Obesity Staging System. Ini adalah staging untuk menentukan seberapa berat keparahan dari obesitas tersebut, mulai dari stage 0 sampai stage 4. Untuk yang stage 0 itu bisa kita lihat di sini, ya. Jadi untuk obesitas kita kelasnya itu berdasarkan WHO atau BMI tadi. Nah, kemudian stage 0 ini, ya, itu kita lihat berdasarkan EOS. Kalau stage 0 itu berarti tidak ada sign untuk komplikasi akibat obesitas. Nah, kalau stage 1 ada subklinis, ya, bisa kita lihat di sini, dan ada case example-nya juga. Jadi EOS ini dimulai dari stage 0 sampai stage 4. Nah, EOS sendiri gunanya adalah untuk membantu tingkat keparahan dan menentukan kira-kira targetnya apa, seperti itu. Nanti akan dijelaskan di belakang, ya. Jadi kalau kita sudah melihat staging berdasarkan EOS, tentu tadi kita lakukan target secara individual. Jadi kalau misalnya EOS-nya tadi masih stage 0 sampai stage 1, cukup yang misalnya menterapi itu bisa dari primary healthcare-nya atau dari Vaskes FKTP, ya, kalau kita bilangnya, ya. Nah, kemudian tidak perlu dilakukan atasan lebih lanjut, ya. Tapi kalau misalnya di atas itu, maka perlu ada penanganan yang lebih intensif, seperti itu. Nah, tapi secara umum tata laksananya adalah untuk mengurangi, ya, health risk, ya. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang mengganggu kesehatan yang terkait dengan obesitas, dan juga kalau misalnya sudah ada komplikasi, juga memperbaiki komplikasinya tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi yang pertama tentu 3 tadi itu, ya, jadi diet, modifikasi diet, ya. Jadi kalau diet itu sebaiknya tidak dikerjakan sendiri, tapi juga kita harus bekerja sama dengan nutritional spesialis, ya, atau nutritionist atau ahli gizi untuk melakukan modifikasi pada pola diet pada pasien dengan obesitas. Kemudian yang kedua, ya, yaitu dengan melakukan meningkatkan aktivitas fisik pada pasien. Yang disarankan adalah 150 menit per minggu dengan intensitas sedang, ya. Intensitas sedang itu nanti dilihat dari denyut jantung targetnya. Nah, itu kalau misalnya ingin belajar tentang itu, kita sudah ada short videonya juga bagaimana cara menghitung intensitas sedang berdasarkan target heart rate, ya. Kemudian kalau bisa latihan fisik itu 60 menit sehari, ya. Jadi jangan 150 menit itu dihabiskan dalam satu hari, sisanya enggak. Nah, jadi kalau bisa 60 menit dalam waktu sehari. Nah, kemudian juga perubahan kebiasaan dengan behavioral therapy, ya. Jadi ini tujuannya adalah supaya pasien lebih nyaman, lebih terbuka kepada tenaga kesehatannya, ya, supaya karena mengubah kebiasaan itu cukup sulit, ya. Jadi
dibutuhkan usaha juga dari dokter dan pasiennya, seperti itu. Nah, kemudian itu tadi tujuannya adalah meningkatkan komplikasi ya, jadi supaya komplikasinya tidak terjadi dan juga meningkatkan quality of life dari pasien tersebut. Kemudian targetnya adalah kita bisa turun 5-15% ya dalam waktu 6 bulan. Seperti itu. Jadi 5-15% berat badan dalam waktu 6 bulan. Nah, ini kemudian kita lihat lagi ya. Setelah dilakukan terapi, kita assess ulang apakah sudah ada komplikasi atau ada komplikasi baru yang muncul, atau tadi EOS-nya itu masuk ke dalam severe obesity, jadi di atas T1, maka harus dilakukan evaluasi tiap 3 bulan. Nah, tadi apakah ada komplikasinya, ini kita lihat di sini ya. Ini melihat kembali apakah ada komplikasi di sini yang tertulis di tabel ini. Ya, kalau ada di sini maka kita harus lakukan, kalau tidak ada komplikasi di sini, evaluasinya 3 bulan. Tapi kalau ada komplikasi di sini, ya yang ditulis di tabel tadi, maka kita bisa consider untuk melakukan tambahan, yaitu berupa obat-obatan maupun surgery. Nah, indikasinya untuk obat-obatan itu adalah kalau EOS-nya tadi sudah tinggi di atas T1, bisa kita berikan indikasi obat-obatan. Ya, obat-obatan anti-obesity. Nah, kemudian anti-obesity yang digunakan di Indonesia itu ada golongan GLP-1 dengan liraglutidnya atau golongan orlistat. Ya, ini untuk mencegah absorpsi dari makanan, seperti itu. Nah, untuk penggunaannya masih pada pasien yang di atas usia 12 tahun ya. Nah, kemudian 3 bulan untuk follow up-nya, seperti itu. Nah, kemudian BMI-nya harusnya sih turun sekitar 4%. Nah, untuk pembedahan sendiri atau surgery itu diutamakan atau diindikasikan pada yang usianya di atas 18 tahun dengan indikasi tertentu. Ya. Nah, ini untuk obat-obatannya ya, bisa kita lihat di sini ada orlistat ya. Kemudian juga ada golongan GLP-1 analog atau liraglutide. Tentunya di sini juga ada dosisnya, kemudian ada efek sampingnya, dan juga indikasi dan kontraindikasi yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jadi setelah dilakukan, misalnya ada kita indikasi untuk diberikan obat-obatan ataupun surgery, tetap perlu kita lakukan follow up secara rutin ya. Nah, kemudian apakah treatmentnya atau tujuannya tercapai? Kalau tidak tercapai, tentu kita harus melakukan intensifikasi terhadap baik dari dietnya, obat-obatannya, maupun kalau misalnya belum dilakukan pembedahan, apakah kita bisa lakukan pertimbangan pembedahan, seperti itu. Kalau sudah tercapai, ya tetap kita pertahankan, atau kalau perlu misalnya pasiennya merasa kesulitan, bisa kita lakukan deeskalasi dari intensifikasi terapi. Nah, kemudian tentu saja yang terakhir, kalau sudah belum maupun sudah tercapai tujuannya, tetap harus dilakukan follow up ya, karena ini sebenarnya untuk tata laksana obesitas sendiri yang kata kuncinya adalah konsisten, seperti itu. Baik, demikian dari algoritma tersebut yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.